Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ketiga bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan hari ini, hari Senin, kita bertemu dalam kajian online Ramadan 1446 Hijriah dengan materi di sini ada kebaikan. Jadi kajol atau kajian online Ramadan 1446 Hijriah ini insya Allah kita adakan setiap hari Senin sama hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2 kayak gitu. Dan untuk materinya yaitu di sini ada kebaikan. Nah, saya mau jelaskan sedikit ini teman-teman ya terkait dengan materi kita yaitu di sini ada kebaikan. Apa sih yang dimaksud kayak gitu ya? Jadi yang dimaksud di sini itu ya di sini itu maksudnya itu adalah kisah kayak gitu. Jadi saya memiliki buku itu 40 kisah pengantar anak tidur gitu ya. Tapi ini kisahnya itu maksudnya setelah saya baca itu bisa bermanfaat bagi kita orang-orang yang dewasa juga kayak gitu. Jadi di kisah ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil kayak gitu ya. Kalau kita baca Quran pun kita akan menjumpai banyak sekali kisah-kisah dari para nabi kayak gitu ya, sampai kemudian kisah orang-orang soleh kayak gitu ya. Misalkan dalam Quran surah Al-Baqarah kita nanti akan menjumpai kisahnya Bani Israel kayak gitu ya, orang-orang Yahudi, dan kisahnya Nabi Musa kayak gitu ya. Jadi itu hampir sampai selesai surah Al-Baqarah itu kebanyakan berkisah tentang Bani Israel kayak gitu ya. Terus kemudian nanti di Quran surah Ali Imran nanti ada kisahnya Nabi Zakaria, kemudian ibundanya Maryam, kemudian juga Maryam, Nabi Isa kayak gitu ya. Nanti ada di situ. Dan juga kisah Nabi Ibrahim juga ada ya di surah Al-Baqarah itu ya. Dan terus nanti di surah-surah yang lain mulai dari kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut kayak gitu, kisahnya Nabi Yunus ya. Terus kemudian ya hampir semua nabi-nabi itu ada disebutkan sedikit-sedikit kayak gitu ya dalam Al-Quran kayak gitu. Jadi di situ ada pelajaran, ada mauidhah kayak gitu yang bisa kita ambil dari kisah itu ya. Dan kisah itu menurut saya ya, kalau kita bisa membaca gitu aja ya, itu bisa mudah dicerna gitu. Karena beda dengan membaca buku yang di situ mengajak kita berpikir. Kalau membaca kisah itu nggak ngajak kita nggak kita mikir banget, itu nggak, kita cuma ngikutin alur cerita gitu. Akhirnya kita bisa secara pikiran, perasaan itu kadang mudah gitu untuk terbawa kepada cerita itu kayak gitu. Jadi Ramadan gini enak gitu menurut saya itu baca dengerin kisah kayak gitu ya, mengambil pelajaran dari kisah-kisah kayak gitu. Jadi ringan kayak gitu dan semoga mudah ditangkap dan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang akan kita bahas insya Allah di 8 pertemuan di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kayak gitu. Semoga teman-teman rahimakumullah bisa menyimaknya dan bisa mengambil pelajaran dan ilmunya dari kisah-kisah ini nanti kayak gitu ya. Sebagaimana judul materinya di sini ada kebaikan kayak gitu. Begitu ya teman-teman terkait dengan sedikit latar belakang kenapa materinya dan diberi judul di sini ada kebaikan kayak gitu. Baik teman-teman rahimakumullah, karena ini memang
awal ya saya belajar membaca kisah ya gitu. Nanti semoga saya membacakannya bisa membawa teman-teman kepada kondisi kisah yang saya ceritakan. Biasanya itu gitu ya, bisa mudah dicerna kayak gitu dan bisa bermanfaat kayak gitu ya. Hari ini kisah yang akan kita baca, kita ambil pelajarannya adalah kisah para penghuni parit kayak gitu. Kisah para penghuni parit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir. Setelah penyihir tersebut tua, ia berkata kepada sang raja, "Aku telah menjadi tua. Datangkanlah kepadaku seorang anak muda untuk aku ajarkan ilmu sihir." Permintaan si penyihir itu pun dikabulkan, maka dikirimkan kepadanya seorang anak muda untuk diajarkan ilmu sihir. Ketika anak muda itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tukang sihir, ia bertemu dengan seorang pendeta. Maka ia duduk dengan pendeta itu dan mendengarkan kata-katanya, dan ia merasa tertarik dengan kata-kata pendeta itu. Begitulah seterusnya hingga lewat ke tempat pendeta tersebut dan duduk bersamanya jika sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tukang sihir. Karena itu ia sering datang terlambat ke tukang sihir, maka tukang sihir itu pun marah. Lalu tukang sihir itu memukulnya. Laki-laki itu, maksudnya anak muda itu, kemudian mengadu kepada si pendeta. Maka si pendeta itu berkata kepadanya, "Jika kamu merasa takut dengan si tukang sihir itu, katakanlah kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku. Dan jika kamu merasa takut dengan keluargamu, katakanlah aku ditahan oleh si tukang sihir." Nah, pada suatu hari, si anak muda ini melihat sebuah binatang, seekor binatang besar yang menghalangi jalan manusia. Maka ia berkata, "Hari ini manakah yang lebih baik? Apakah ilmu sihir ataukah pendeta?" Lalu ia ambil sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, jika si pendeta itu lebih engkau sukai daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini agar orang-orang bisa lewat dengan leluasa." Kemudian si anak muda itu pun melempar batu tersebut. Dan mulai hari itu manusia dapat lewat dengan leluasa di tempat itu. Berarti binatang besar tadi itu menghilang. Setelah kejadian itu, ia bercerita kepada si pendeta. Maka si pendeta itu berkata, "Wahai anakku, hari ini kamu telah menjadi lebih baik dari diriku. Menurutku, kamu telah menjadi matang dan kamu akan mendapatkan cobaan. Jika kamu dicoba, jangan kamu sebut namaku kepada siapapun." Ternyata anak muda itu memiliki kemampuan, dia bisa menyembuhkan orang buta. Dia bisa menyembuhkan hampir semua jenis penyakit. Nah, berita tentang kabar si anak muda ini sampailah kepada salah satu temannya raja. Yang kebetulan ya, dia itu mengalami kebutaan kayak gitu. Maka dia mendatangi si anak muda ini dan membawa hadiah yang banyak. Kemudian ia berkata kepada si anak muda ini, "Jika kamu bisa menyembuhkanku, aku akan berikan semua hadiah ini untukmu." Namun, apa jawaban si anak muda ini? Ia berkata, "Aku tidak menyembuhkan siapa-siapa.
Akan tetapi hanya Allah lah yang dapat menyembuhkan. Jika kamu mau beriman kepada Allah, aku akan mendoakanmu supaya sembuh. Akhirnya, si temannya raja yang buta tadi itu mau beriman kepada Allah. Dan sembuhlah dia dari kebutaannya. Setelah itu, sebagaimana biasanya, si temannya raja tadi itu menemui raja. Maka raja bertanya kepadanya, "Siapa yang telah mampu mengembalikan penglihatanmu?" Lalu ia menjawab, "Tuhanku." Raja itu kembali bertanya, "Apakah kamu punya Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Mendengar ucapan itu, raja pun murka. Kemudian dia menyiksa orang tersebut, sampai kemudian si orang tersebut itu karena nggak tahan dengan siksaannya itu, kemudian dia menyebutkan nama anak itu. Setelah itu, raja mengutus tentaranya untuk mendatangkan anak muda itu. Ketika anak muda itu telah sampai di hadapan raja, ia berkata, "Wahai anakku, ilmu sihirmu telah dapat menyembuhkan kebutaanku, penyakit sopak dan berbagai penyakit lainnya." Dan apa jawaban anak muda itu di hadapan raja dan temannya raja? Ia berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan penyakit apapun, akan tetapi yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah." Karena ucapannya tersebut, anak muda itu pun disiksa oleh raja karena raja murka. Dia telah sampai kemudian dia pun mengatakan tentang sang pendeta tadi itu. Padahal pesan sang pendeta jangan disebutkan namanya kepada siapapun. Tapi karena si anak muda ini tidak tahan dengan siksaan sang raja, akhirnya dia menyebutkan si pendeta tersebut. Maka kemudian si pendeta ini pun dihadirkan ke hadapan raja. Kemudian raja berkata kepada sang pendeta, "Keluarlah kamu dari agamamu." Akan tetapi si pendeta ini menolak perintah raja untuk keluar dari agamanya. Maka raja itu meletakkan sebuah gergaji di bagian tengah kepalanya. Kemudian dia belah kepalanya dengan gergaji tersebut sampai terbelah menjadi dua. Setelah itu didatangkan teman raja untuk diperintahkan kembali ke agama lamanya. Maksudnya temannya raja yang tadi beriman tadi itu, yang sembuh kebutaannya tadi itu didatangkan lagi. Ya, diperintahkan untuk kembali ke agama lamanya, akan tetapi dia pun menolak. Maka diletakkan pula gergaji di tengah kepalanya, dan kepalanya pun dibelah dua dengan gergaji tersebut. Dan kemudian tibalah masanya si anak muda itu. Anak muda itu pun diperintahkan untuk kembali kepada agama lamanya, akan tetapi dia menolak. Maka raja mendorong anak muda itu ke teman-temannya. Sama teman-temannya dikumpulkan. Lalu raja berkata kepada mereka, "Bawalah dia ke puncak gunung. Jika kalian telah sampai puncak gunung, tawarkan kepadanya untuk kembali ke agama lamanya. Jika dia menolak, lemparkanlah anak muda itu." Akhirnya mereka pun membawa anak muda itu mendaki gunung. Di tengah perjalanan, anak muda itu berdoa, "Ya Allah, binasakanlah mereka dengan kehendak-Mu." Seketika itu juga gunung tersebut berguncang dan berjatuhan satu demi satu orang-orang yang mengawal anak muda tadi itu.
Sedangkan anak muda itu kembali dengan selamat. Dan dia pun menghadap raja, dan raja pun heran. Apa yang terjadi dengan teman-temanmu? Anak muda itu menjawab, Allah telah membinasakan mereka. Mendengar ucapan anak muda itu, raja mendorong anak itu kepada sekelompok teman-temannya lagi. Kemudian raja berkata lagi, bawa dia pergi ke tengah laut dengan sebuah perahu kecil, lalu tawarkan kepadanya untuk kembali ke agama lamanya. Jika dia menolak, lemparkan dia ke dalam laut. Akhirnya mereka pun membawa anak muda itu ke tengah laut. Lalu anak muda itu berdoa lagi, ya Allah, binasakanlah mereka dengan kehendak-Mu. Setelah selesai berdoa, apa yang terjadi? Perahu yang membawa mereka terbalik, sehingga mereka semua tenggelam dan anak muda itu selamat dan kembali menghadap raja. Dengan heran, raja itu bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan teman-temanmu? Ia menjawab, mereka telah dibinasakan oleh Allah. Kemudian ia berkata kepada raja, si anak muda ini kemudian berkata kepada raja, kamu tidak akan dapat membunuhku, kecuali jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kemudian raja itu menjawab, apa itu? Anak muda itu menjawab, kumpulkanlah manusia di sebuah bukit dan saliblah diriku di sebuah batang kurma. Lalu ambillah sebuah anak panah dan letakkanlah anak panah di tengah-tengah busurnya. Setelah itu katakanlah dengan nama Tuhan si anak ini. Lalu panahlah aku. Jika kamu melakukannya, kamu akan dapat membunuhku. Kemudian raja pun mengumpulkan manusia di sebuah bukit. Mengumpulkan manusia-manusia di sebuah bukit sebagaimana pesannya si anak muda tadi itu. Ini raja benar-benar geram. Dia benar-benar ingin membunuh si anak muda itu. Dan ia menyalib anak muda itu di sebuah batang kurma. Lalu ia mengambil sebuah anak panah dari sarungnya dan diletakkan di tengah busurnya. Setelah itu ia berkata, dengan nama Tuhan anak muda ini. Kemudian dia lepaskan anak panah itu hingga tepat mengenai pelipisnya. Anak muda itu pun memegang pelipisnya. Setelah itu ia pun wafat. Menyaksikan kejadian tersebut, semua orang yang berkumpul di bukit itu berkata, kami beriman dengan Tuhan anak muda ini. Tiba-tiba ada seorang ajudan raja yang berkata kepadanya, lihatlah, ternyata apa yang aku peringatkan kepadamu telah terbukti. Orang-orang ini semua beriman kepada Allah. Menyaksikan keimanan orang-orang tersebut, raja memerintahkan para tentaranya untuk menggali sebuah parit yang besar di ujung jalan. Setelah jalan tersebut digali, raja menyalakan api dalamnya. Setelah itu ia berkata, siapa yang tidak mau kembali ke agama lamanya, ceburkanlah dirinya ke parit ini. Maka semua orang menyeburkan dirinya. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang datang dengan anaknya. Wanita itu melangkah dengan lamban untuk menjatuhkan dirinya ke parit tersebut. Dan anaknya berkata, wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah teman-teman rahimakumullah kisah para penghuni parit. Bagaimana mereka mempertahankan imannya sampai wafatnya. Mempertahankan keimanannya kepada Allah sampai mengorbankan jiwanya. Dan kita sebagai seorang muslim juga telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sebagaimana di slide yang barusan saya kirim. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Teman-teman rahimakumullah, ini saya mohon maaf ya, saya sampai nadanya masih seperti nada membaca kisah. Saya kembali ke posisi normal. Jadi di ayat itu ya, Allah itu menyeru, ya ayyuha. Jadi di situ diawali dengan huruf nida, ya, menyeru. Siapa yang diseru oleh Allah? Setiap hambanya yang beriman, yaitu alladzi yang amanu, yang kalian itu beriman, seperti itu. Apa seruannya Allah? Seruannya Allah berupa perintah. Perintah apa yang pertama? Ittaqullaha. Ittaqu itu adalah kata perintah. Bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Haqqo tuqatih, ya, dengan haqqo, dengan sebenar-benar tuqatih, takwa kepadanya, kayak gitu. Jadi kalau saya buka tafsir, dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan di situ haqqo tuqatih, maksudnya perintah Allah untuk kemudian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu dijelaskan di situ apa? Selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah dalam segala kondisi dan segala situasi, baik lagi nikmat maupun lagi tidak nikmat, kayak gitu. Taat kepada Allah baik dalam kondisi lapang maupun tidak lapang. Kemudian yang ketiga apa? Selalu bersyukur atas nikmatnya Allah dan tidak kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 3 penjelasan ringkasan dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan haqqo tuqatih. Jadi, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, selalu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apa pesan Allah berikutnya di ayat itu? Wa dan la, jangan. Ya, la itu la nahi, larangan, jangan, kayak gitu. Tamutunna, ya, dan janganlah kalian itu mati, kayak gitu ya, benar-benar mati. Jadi jangan sampai kamu itu benar-benar mati, yang maksudnya benar-benar wafat, kayak gitu ya. Illa, kecuali wa antum, dan kalian itu muslimun, dalam kondisi berislam, kayak gitu. Jadi di situ ada 2 pesannya Allah. Yang pertama, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Terus kemudian yang kedua apa? Kita oleh Allah diingatkan jangan sampai kamu itu wafat kecuali dalam kondisi berislam. Jadi sampai sama dengan kisah tadi itu, kisah si penghuni parit, kayak gitu. Islam harga mati, ya, nggak bisa ditawar-tawar, sampai kembali kepada Allah tetap berislam, kayak gitu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, kayak itu. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kayak itu. Teguhkanlah hatiku, yaitu sabit qalbi ala dinik, di atas agama ini. Itu dibaca setiap hari, kayak gitu. Entah itu 1 kali sehari atau berapa, diusahakan kita baca teman-teman, kayak gitu. Semoga kita oleh Allah benar-benar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman dan Islam, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para penghuni parit hari ini, yaitu semoga kisah para penghuni parit yang di awal-awal Ramadan ini bisa memberikan inspirasi yang kuat dalam hati kita untuk teguh dalam beriman, teguh dalam berislam, sampai nanti Allah mengambil kita, kayak gitu. Amin amin ya robbal alamin.
Dan akhirnya seakhiri kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah dan kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.